Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 8 di Jakarta yang dirahmati Allah, saya mau menerangkan tentang pentingnya buku akhlak mulia, atau kalau dicetak ini judulnya Rekaman Akhlak Mulia. Buku Rekaman Akhlak Mulia ini sangat penting bagi penilaian karakter atau akhlak dalam mata pelajaran pendidikan agama. Dan buku ini disampaikan ke siswa dalam rangka mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 8 Yogyakarta, yang salah satu butir visinya adalah membentuk manusia yang religius. Betapa sulitnya anak-anakku kalau kita menginginkan orang yang religius tanpa diikuti dengan perilaku dalam keseharian kita. Maka insya Allah dengan kalian mau serius, mau sungguh-sungguh mengisi buku ini, ya, insya Allah kalian pasti akan meningkat kualitas karakter atau perilaku religius kalian sehari-hari. Buku ini kalau benar-benar kalian isi dengan sebenar-benarnya, maka minimal akan membentuk 3 karakter. Yang pertama adalah karakter kedisiplinan, karena buku ini harus diisi setiap hari. Yang harus kalian laporkan atau kalian isikan adalah kegiatan harian, rutinitas ibadah harian. Kita sebagai umat muslim punya rutinitas harian yang namanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ibadah yang sangat menampakkan apakah seorang muslim itu disiplin atau seorang muslim itu semaunya sendiri. Maka ketika kalian disiplin, tepat waktu melaksanakan sholat, maka akan terbentuk karakter bahwa kalian itu bertanggung jawab sebagai seorang muslim. Karakter yang kedua adalah karakter kejujuran. Meskipun nggak ada yang tahu, termasuk saya nggak tahu kalian mengisi buku ini jujur atau bohong, tapi saya yakin orang kalau imannya kuat dia akan jujur. Toh kalau kalian membohongi demi untuk mengisi buku ini, kalau enggak dapat nilai, itu malah kalian justru menambah dosa. Maka insya Allah kalau kalian sudah disiplin, sudah jujur, wah ini luar biasa ini. Dalam waktu yang berlangsung dari kelas 7 sampai kelas 9 kalian mengisi ini secara tidak sadar kalian jadi orang-orang yang bisa diandalkan, bisa dijamin kualitas karakternya. Setelah karakter disiplin, kejujuran, maka kalian akan memperoleh karakter istiqomah. Jadi kalau buku ini semua kolom diisi
tidak ada yang kosong, dilakukan setiap hari dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun. Nah, ini perilaku yang tidak mengenal waktu dalam kebaikan, inilah yang namanya perilaku istiqomah. Dan ini mahal harganya. Ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara istiqomah, jaminannya adalah surganya Allah Subhanallah. Maka saya sekali lagi mengharap kerjasamanya dengan anak-anak. Tolong buku Akhlak Mulia, atau sekarang karena kondisi pandemi hanya berupa lembar Akhlak Mulia, itu diisi dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, niatnya hanya karena Allah. Karena sebagian anak-anak setelah saya periksa lembar akhlak mulianya, itu mengisinya memang ada beberapa anak yang sudah bagus, sudah serius, tapi kebanyakan asal-asalan. Mengisinya tidak sungguh-sungguh. Buktinya banyak yang kosong, nggak diisi. Dulu memang ada anak yang penting jujur, tapi tidak melakukan kebaikan, ya sama aja. Jujur yang di sini diharapkan kalian jujur dalam berbuat baik. Kalau kita hidup nggak punya kebaikan, apa gunanya hidup ini? Yang dinilai oleh Allah dan kelak akan kita bawa mati menghadap Allah itu kebaikan kita. Maka kalau buku ini memotivasi kalian, membiasakan kalian untuk punya kebaikan. Nah, kebaikan apa saja yang bisa kalian lakukan di buku ini? Nah, ada 4 kebaikan. Ya, Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya kami diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam buku ini ada 4 akhlak. Kalau kalian benar-benar dan sungguh-sungguh mengisinya, yang pertama akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu apa? Etika kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba kepada Tuhannya itu apa? Menyembah. Bagaimana cara menyembah Allah dalam ajaran Islam? Ya harus sholat. Jadi orang Islam dikatakan beretika, berakhlak, berbudi yang baik kepada Tuhannya itu harus sholat. Nah, maka kalian masuk SMP 8 itu diharapkan mau sholat. Jangan kok apa adanya, nggak diisi atau sholatnya hanya bolong-bolong terus. Ya harus meningkat. Yang dulu di SD sudah penuh sholatnya, ya alhamdulillah dilanjut terus, jangan sampai bolong. Yang bolong-bolong, ya berusaha meningkatkan diri. Kalau yang belum, ya harus sholat. Orang ngaku Islam kok nggak sholat, ini besok tanggung jawabnya bagaimana di akhirat. Nah, Pak Nur sebagai guru agama tanggung jawab mengingatkan caranya. Nah, ini kalian harus mengisi buku ini, sholat. Dan saya yakin kalian semua sudah bisa sholat, karena di SD dari kelas 1 bahkan dari TK kalian sudah diajari sholat. Tinggal sekarang mau atau tidak kalian mengerjakan sholat. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah. Tadi sudah kepada Allah tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kepada Rasulullah akhlaknya bagaimana? Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka kita mengikuti sunnahnya. Maka di buku ini ada kolom sholat sunnah. Bisa sholat duha, bisa sholat rawatib, bisa sholat tahajud. Sholat duha kan sudah dibiasakan sejak TPA, sejak di SD.
Nah, sekarang dilanjut. Apalagi sunnah Rasulullah, tadarus Al-Quran. Saya mengharapkan siswa-siswi SMP 8 itu mau bertadarus di rumah. Nawiru manazilakum bisolah wal tilawah. Rumahnya orang Islam itu dihiasi dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nah, ini yang disebut baiti jannati. Rumahku surga itu rumah yang di rumahnya ada lantunan, ada kumandang, bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apalagi akhlak yang diharapkan dari buku Akhlak Mulia ini, akhlak kepada orang tua. Semua orang tua saya yakin senang kalau anaknya mau sholat berjamaah di rumah. Gimana kalau orang tuanya belum sholat atau jarang sholat? Nah, kalian kan menjadi anak sholat solehah. Anak yang sholat dan solehah itu bisa mengingatkan, bisa mengajak, bisa merayu orang tuanya. Bu sholat, Pak sholat, Dik sholat, Mbak, Mas sholat. Nah, keluarganya diajak sholat, sehingga kalian nggak kesulitan ketika mengisi kolom sholat berjamaah sebagai ganti dari memakmurkan masjid. Di sholat berjamaah itu gampang. Siapa yang ada di rumahmu? Nah, kalau bapak ada, bapak diajak sholat. Bapak sulit, bapak nggak mau. Ibu lagi halangan atau sibuk atau apa? Kakak nggak bisa. Adik, kecuali di rumah nggak ada teman untuk sholat, kalian bisa ke masjid atau musola terdekat. Kemarin ada yang bilang rumahku sempit, RSSSS. Katanya nggak bisa untuk sholat berjamaah. Setelah saya tanya rumahnya ukuran berapa, 2x4. Sholat itu 2 sajadah yang dijejer itu sudah bisa. Misalnya penuh meja kursi disingkirkan sebentar, digeser. Sholat jamaah itu sangat gampang, ya, nggak membutuhkan waktu yang tempat yang luas. Tempat sempit bisa kok. Apalagi satu rumah sholatnya berjajar aja, dempetan nggak apa-apa. Cobalah anak-anakku, ya, wujudkan rumahku adalah surgaku, rumah yang digunakan untuk sholat, untuk ngaji. Inilah bedanya rumahnya orang Islam dengan orang yang non-muslim. Nah, ini kemudian akhlak kepada sama silaturahmi. Ini mempererat persaudaraan. Habis sholat nanti berjabat tangan dengan kedua orang tua. Atau nanti kalau pandemi sudah berakhir, kalian ke masjid seminggu sekali minimal, ke masjid, biar kalian tahu saudara di sekitarnya. Saudaramu itu siapa? Saudara kita itu siapa? Ya orang Islam. Orang Islam yang mana? Orang Islam calon penghuni surga. Karena kalau dia besok masuk surga, menjadi saudara kita di surga, bertemu di surga. Inilah persaudaraan umat Islam, saudara di dunia sampai di akhirat. Di dunia kita sering ketemu, sering sholat berjamaah. Di akhirat besok menikmati surga bersama-sama. Nah, ini silaturahmi kita. Maka saya ingatkan lagi anak-anakku, dengan kesadarannya mengisi buku ini dengan sungguh-sungguh. Bagi anak-anak yang dari sekolah Yayasan Islam sudah terbiasa, dari Muhammadiyah, dari itu di sana sudah ada buku agenda. Lah untuk ngisi, saya ingatkan yang kolom sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini yang sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Ya. Waktunya harus ditulis, kapan kalian mengerjakan. Ini melatih kalian itu menghargai waktu, ya, kalau bisa tepat waktu. Ya, kalau lupa ya dikira-kira. Wong sholat itu kan jamnya jelas, biasanya kalian sholat jam berapa. Kemudian yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ini banyak yang kosong. Nah, saya sangat menyayangkan, padahal ini sangat utama ini.
Kalau sholat kan sudah dari kecil lah, sekarang kalian harus meningkat. Tidak hanya sholat, tapi mau tadarus Al-Quran. Oh, saya masih iqra, Pak. Nah, masih iqra nggak masalah, kalian baca iqra, tulis saja iqra 5. Berapa lembar tulis, halaman 10, 11 umpama, tapi rutin baca iqra. Atau baca juz amma. Jadi mohon yang sebelah kiri, yang hafalan atau tadarus ini diisi. Kalian tuh hari itu atau malam itu baca surat apa, ayat berapa ditulis. Jangan hanya surat Yusuf. Lah surat Yusuf itu sampai ratusan ayat. Nah, kalian tulis secara jujur berapa ayat. Yang penting rutin. Di sini tertulis kolom hafalan atau tadarus. Bisa yang hafalan mengulang hafalannya atau murojaah. Juga ditulis mengulang surah apa. Jadi nggak susah ini. Tinggal kalian mau berbuat baik tidak. Bisa baca iqra, bisa baca juz amma. Nah, ini tapi rutin. Kemudian yang kolom literasi. Nah, ini yang beda dengan di SD. Saya mengharap kalian orang Islam itu cinta agamanya. Nah, cinta agama Islam itu kalian harus belajar, harus mendalami ajaran Islam. Maka kalian baca artikel, judulnya, temanya tentang pengetahuan agama. Ya, bisa dari internet, buku, majalah, gampang ini. Seminggu sekali aja ini. Jadi yang kolom literasi sama ini salat jamaah ini seminggu sekali ditulis di sini. Dan saya harapkan kalian sudah kelas 7, jangan seperti anak-anak SD atau TK sukanya hanya baca kisah-kisah Nabi, nanti nggak meningkat. Maka yang kemarin baca kisah Nabi saya mohon ditingkatkan. Kan sudah dari TK belajar kisah terus. Nanti taunya ilmunya hanya cerita atau kisah Nabi Rasul. Sekarang baca yang lain. Ya. Oh, banyak banget di Google atau di internet tuh tema-tema, judul-judul pengetahuan agama Islam. Lah yang kolom memakmurkan masjid ini, yang terakhir ini kan sudah diganti sholat jamaah di rumah. Selama pandemi ini silakan kalian mendirikan jamaah di rumah. Yang di rumah ada temennya, nanti kakeknya, bapaknya atau kakaknya, imamnya disuruh tanda tangan. Kalau di rumah nggak ada ya di masjid boleh imamnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa kalian melakukan akhlak mulia di rumah dengan mengumpulkan buku ini setelah ditandatangani orang tua, ya. Ini jangan lupa, ini sebagai saksi bahwa kalian tuh di rumah berbuat baik yang menyaksikan orang tua kalian. Nah, ini tanda tangan imam, ini bukti bahwa kalian itu berjamaah dengan siapa? Imamnya tanda tangan. Nah, tulis namanya bawahnya. Orang tua juga pakai nama terang orang tua. Nah, mungkin ini anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir ini, pentingnya buah akhlak mulia, ya. Perhatian yang paling bawah ini. Kalau kalian nggak punya akhlak mulia, ya, kalian nggak punya nilai agama. Agama itu tidak hanya nilai akademik. Agama itu lebih banyak ke nilai pengamalan. Nah, pengamalan kalian beragama itu kalian buktikan dengan kalian mengisi buku ini. Nah, baru dikatakan kalian tuh bisa dinilai. Kalau kalian ngaku beragama, ya, hanya mengerjakan soal-soal tapi nggak pernah melakukan perintah agama, nah ini kalian nggak bisa membuktikan bahwa kalian sebagai orang beragama. Nah, mari kita buktikan anak-anakku dengan kalian sungguh-sungguh mengisi buku akhlak mulia ini, sehingga secara akademik nanti nilai ulangan, nilai tugas bagus. Nah, bukti bahwa kalian melakukan atau mengamalkan ajaran agama, kalian mengisi buku akhlak mulia ini juga dengan sebaik-baiknya, diisi penuh semuanya. Demikian anak-anakku, ya, silakan dibiasakan kebaikan-kebaikan itu, ya, dengan niat
mencari ridho Allah. Dengan niat kalau saya mencintai Islam, saya harus cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua, cinta saudara sesama muslim. Bagaimana cara mencintainya? Nah, insya Allah kalau kalian dengan senang hati, sungguh-sungguh mengisi buku ini, kalian akan tercapai cita-citanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua, cinta sesama saudara seagama. Nah, inilah bekal kalian menghadapi masa depan, baik dunia, lebih jauh lagi sampai akhirat. Buku ini menurut saya sangat penting karena ini sampai akhirat ini. Kayaknya sepele, tapi ini serius. Bisa menyelamatkan kalian di akhirat. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.